Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Supriyani dengan NIM C1M021039. Saya akan menjelaskan tentang mikropropagasi tanaman pisang, Musa spp. Mikropropagasi adalah perbanyakan tanaman yang dilakukan melalui teknik kultur in vitro dengan menumbuhkan dan mengembangkan eksplan dalam kondisi buatan yang aseptik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, produksi pisang di Indonesia mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sebesar 8.182.756 ton. Pada tahun 2021 sebesar 8.741.147 ton, dan pada tahun 2022 sebesar 9.244.427 ton. Adapun rata-rata konsumsi pisang mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi pisang pada 3 tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8.838 kg per kapita per tahun, dan memiliki pertumbuhan sebesar 33,99% dibandingkan tahun 2020. Diperkirakan konsumsi pisang akan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 7.896 kg per kapita per tahun. Namun diperkirakan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 7.958 kg per kapita per tahun dan 8.021 kg per kapita per tahun. Mikropropagasi ini memiliki tujuan dan manfaat, yaitu tujuan utamanya adalah memproduksi tanaman dalam jumlah besar dengan kurun waktu yang singkat. Sedangkan untuk manfaatnya, yaitu peningkatan hasil tanaman yang berhubungan dengan hasil produksi dan produktivitas yang tinggi. Terdapat beberapa tahapan dalam mikropropagasi tanaman pisang. Yang pertama, stage 0, yaitu pemilihan bahan tanaman. Stage 0 ini kita belum mengambil tindakan dari mikropropagasi, tetapi baru memilih terkait tanaman seperti apa yang akan sebaiknya digunakan dalam teknik ini. Tanaman yang dipilih yaitu tanaman pohon pisang yang sehat, bebas penyakit, dan memiliki karakteristik yang diinginkan. Tanaman harus dalam kondisi yang baik dan memenuhi syarat untuk diambil jaringan tanamannya. Yang kedua, stage 1, yaitu pengambilan jaringan tanaman. Untuk jaringan tanaman yang diambil yaitu tunas dari tanaman pisang yang masih muda, yang nantinya tunas tersebut akan dikupas dan dipotong menjadi kecil. Untuk faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu bagian tanaman, ukuran eksplan, kemudahan kultur, siklus pertumbuhan tanaman, dan kondisi fisiologis tanaman. Yang ketiga, stage 2, yaitu kultur aseptik. Setelah pengambilan tunas dilakukan, kemudian akan dilakukan sterilisasi untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada. Tahap pertama yaitu pencucian eksplan dengan air mengalir dan deterjen, kemudian akan dibilas dan akan direndam pada bahan kimia seperti sodium hipoklorit selama 10-30 menit. Eksplan akan dibilas lagi dengan aqua steril sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kemudian akan dilakukan sterilisasi api pada eksplan dengan cara dibakar pada api bunsen. Biasanya pada eksplan yang memiliki banyak lapisan yang tebal, seperti pada tunas pisang ataupun buah anggrek. Yang keempat, stage 3, yaitu penggandaan atau multiplikasi. Tanam jaringan tanaman dalam media yang sesuai, seperti media MS yang telah ditambahkan ZPT jenis sitokinin untuk merangsang pertumbuhan tunas. Media MS harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pastikan media yang digunakan bersifat steril dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan sel-sel tanaman. Yang kelima, stage 4, yaitu pemanjangan dan pengakaran. Pada tahap ini, sel-sel tanaman akan tumbuh dan berkembang menjadi akar, batang, daun, ataupun tunas baru. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini memerlukan kondisi yang optimal seperti suhu, cahaya, dan nutrisi yang sesuai.
Planlet dipisahkan dan disubkultur pada media MS yang mengandung ZPT jenis auksin yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Yang keenam, stage 5, yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian diri tanaman hasil kultur jaringan terhadap lingkungan sekitar. Planlet dikeluarkan dari wadah kultur dan ditanam pada media steril dalam kondisi ex vitro dengan faktor iklim yang terkontrol, seperti contohnya di dalam greenhouse atau rumah kaca. Pemindahan planlet dilakukan ke media tanam yang lebih besar atau ke substrat yang sesuai untuk menghasilkan tanaman individu yang lengkap. Untuk lebih detailnya, pada gambar kiri merupakan gambar tahapan dari teknik mikropropagasi tanaman pisang. Sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan proses penyimpanan eksplan di dalam lingkungan terkendali. Permasalahan dalam teknik mikropropagasi. Permasalahan yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Prosesnya memerlukan penggunaan alat dan bahan kimia khusus dalam laboratorium. Permasalahan yang kedua yaitu kontaminasi dan kegagalan perkembangan. Pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur dapat merusak sel-sel tanaman, sehingga dapat menyebabkan kontaminasi yang dapat mempengaruhi perkembangan dari tanaman yang dihasilkan. Permasalahan yang ketiga yaitu keterbatasan genetik. Memiliki sedikit pilihan tanaman induk sebagai sumber eksplan. Permasalahan yang keempat yaitu memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Jadi teknik ini tidak dilakukan oleh sembarang orang dan memerlukan pelatihan khusus. Keuntungan penerapan teknik mikropropagasi. Yang pertama, perbanyakan tanaman yang efisien, yaitu memungkinkan menghasilkan ribuan bahkan jutaan tanaman dalam waktu singkat, sehingga penggunaan lahan dan sumber daya lebih efisien. Yang kedua, pewarisan sifat genetik induk, yaitu tanaman baru yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, produksi tanaman yang bersih dan bebas penyakit, yaitu mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit dan patogen pada tanaman baru yang dihasilkan. Kesimpulan, dalam dunia pertanian, mikropropagasi merupakan teknik yang sangat berharga dan memiliki banyak keuntungan. Teknik ini memungkinkan kita untuk memperbanyak tanaman secara efisien, memulihkan tanaman yang terancam punah, menghasilkan tanaman yang bersih dan bebas penyakit. Meskipun memiliki kelebihan yang signifikan, mikropropagasi juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang tinggi, risiko kontaminasi keterbatasan genetik, dan memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penelitian dan eksperimen yang lebih lanjut. Dalam proses mikropropagasi tanaman pisang, pemilihan bahan tanaman induk, pengambilan jaringan, sterilisasi, penanaman dalam media, pertumbuhan dan perkembangan jaringan, serta pembentukan tanaman individu merupakan tahap-tahap utama yang perlu diperhatikan. Selain itu, perlu juga memperhatikan spesifikasi seperti media tanam, sterilisasi, dan kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dilakukan perbanyakan. Nah, berikut beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.